Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Septiana Nur Aini dengan NIM 20172011245 kelas 3 Ekonomi Syariah F UIN Saifuddin Suri Purwokerto. Mari kita sama-sama belajar bagaimana sih perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia saat ini, dan siapa saja tokohnya. Mari simak video berikut ini. Yang pertama ada teori klasik. Adam Smith merupakan tokoh utama aliran klasik yang telah mencurahkan perhatian pada alokasi sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi dan menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran, karena tanah tidak akan berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Menurut teori klasik, kondisi full employment akan selalu terjadi karena gaji berfungsi sebagai pengembang antar penawaran permintaan tenaga kerja yang bersifat fleksibel. Berikut adalah tokoh Adam Smith yang merupakan tokoh utama aliran klasik. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada teori Malthus. Thomas Robert Malthus yang merupakan salah satu tokoh aliran klasik, bukunya yang sangat terkenal adalah Principle of Population. Walaupun Malthus aliran dengan Adam Smith, tetapi tidak semua pemikiran Adam Smith jalan dengan pemikiran Malthus. Malthus melihat bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi, luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik, bangunan lain. Di sisi lain, jumlah manusia terus bertambah sehingga rata-rata produksi makanan yang tersedia semakin menurun. Jumlah makanan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Berikut adalah gambaran dari tokoh Malthus. Selanjutnya yang ketiga ada teori Keynes. Pemikiran John Maynard Keynes sebenarnya merupakan kelanjutan dan penajaman kritik Malthus terhadap hukum Say. Menurut Keynes, terjadi depresi besar pada tahun 30-an karena kekurangannya permintaan agregatif di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi terjadinya kegiatan produksi, walaupun sebenarnya masyarakat mampu melakukannya, tetapi masyarakat banyak yang menganggur. Salah satu implikasi dari kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek agregated demand harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan employment. Berikut ini adalah tokoh teori Keynes. Silakan bisa dilihat ya teman-teman. Yang selanjutnya yang nomor 4 masih ada teori pertumbuhan. Tokohnya siapa saja sih? Yaitu ada Harold Domar yang pemikirannya muncul pada tahun 1946 dan tahun 1948. Bedanya apa sih teori ini dengan teori Malthus? Bedanya yaitu dalam teori ini jumlah penduduk yang besar dapat tidak mengurangi pendapatan per kapita jika diimbangi dengan peningkatan modal fisik. Penduduk diasumsikan meningkat secara geometris dan full employment selalu terjadi. Nah, yang selanjutnya nomor 5 ada teori penduduk optimal yang diperkenalkan oleh J.S. Mill. Teori ini ada jumlah penduduk tertentu yang dapat menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut dikatakan optimal dalam arti tidak ada perubahan baik dalam jumlah dan mutu sumber daya yang tidak dapat diperbarui maupun tersedia modal fisik. Pengertian produksi ini tidak hanya mencakup barang saja seperti mobil dan komputer, tetapi juga pendidikan dan kebersihan lingkungan. Nah teman-teman, dari gambar ini kita tahu bahwa pentingnya menimba ilmu dan selalu belajar agar suatu negara itu dapat meningkatkan sumber daya manusianya yang berkualitas. Nah, yang terakhir ada teori rational expectation. Teori ini dianggap memodifikasi teori klasik. Menurut teori ini, perubahan permintaan entah melalui ekspansi moneter atau fiskal hanya akan meningkatkan output nyata dan employment. Bila masyarakat tidak menduga adanya kenaikan permintaan itu, namun kemudian masyarakat akan belajar dari pengalaman tentang perubahan yang terjadi akibat perubahan permintaan yang tidak terduga disebut. Akhirnya permintaan kembali seperti semula, output nyata dan employment kembali ke titik keseimbangan semula. Bagi aliran ini, perekonomian dianggap cenderung dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, tidaklah perlu kebijakan stabilisasi seperti yang ditawarkan oleh teori Keynes, sebab perekonomian itu sendiri sudah stabil. Dalam perekonomian yang sudah stabil, kebijakan ekonomi justru dapat mengganggu perekonomian itu sendiri. Tokohnya ada Robert Lucha. Nah, ini adalah gambaran dari tokoh Robert Lucha. Bisa dilihat ya teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton video dari saya kali ini. Tak ada gading yang tak retak karena tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.